Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini Virgo adalah kau pemilik hatiku Virgo. Kira-kira siapa yang merasa bahwa kamulah orang yang tepat untuk mendampingi dia ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, langsung saja ke kartunya ya, Virgo ya, berikan energi kamu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Virgo. Virgo, Virgo, kau pemilik hatiku Virgo, Virgo, kau Virgo. Dan ini tidak terbatasi ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun kamu berada, kamu mendengarkan ini berarti ada sesuatu yang ingin universe sampaikan kepada kamu ya. Ini energinya tidak terbatas ruang dan waktu ya, jadi terserah entah besok, lusa, ataupun tahun depan, 2 tahun lagi boleh ya kamu mendengarkannya ya. Dan semuanya khusus untuk readingan saya semuanya tidak terbatasi ruang dan waktu ya, kecuali kalau ada tanggalnya. Nah itu kalau tanggal itu bersifat khusus ya, berarti khusus untuk tanggal segitu sampai energinya gitu ya. Macam contoh dari tanggal 1 sampai 15 ya, berarti cuma 15 hari itu aja ya. Kamu bisa lihat di playlist ya, semua yang tidak yang tidak ada tanggalnya berarti bersifat umum, kapanpun dan dimanapun kamu mau dengarkan boleh ya. Oke, langsung saja ya Virgo ya, apa yang dia rasakan atau yang ingin dia katakan kepadamu, orang-orang yang memang merasa bahwa dirinya atau diri kamu adalah orang yang tepat buat dia ya. Wow, Virgo, dia lebih spiritual sekarang ya, dia lebih banyak sekali hal-hal yang membuat banyak dia belajar dari kamu, dari sisi kesetiaan, kesabaran, ketulusan ya. Tetapi saya lihat di sini ada masalah ya. Saya lihat di sini kamu orangnya keras ya. Ada masalah sedikit tapi malah dibesar-besarkan. Dia lihat kamu orang yang cerdas, yang bijaksana, tapi dalam hubungan kenapa temperamen, kenapa membuat dia sakit hati, membuat dia tidak nyaman. Ini terutama karena masalah uang ya, masalah komunikasi dan masalah keuangan, sehingga akhirnya kalian berdua itu ribut ya. Ini ada orang baru, orang lama juga ya, ataupun mungkin pasangan kamu saat ini tapi sudah berpisah ya. Kalaupun seandainya tidak berpisah, saya lihat pasangan kamu makan hati ya, karena tidak ada transparansi keuangan dan tidak ada keterbukaan dalam komunikasi ya. Sebenarnya itu juga sih yang penyebab dari kalian putus dengan pasangan-pasangan kamu ya. Kamu tidak bisa mengekspresikan rasa cinta kamu ya, takut dibilang jaim lah, takut dibilang bucin lah, padahal memang dia sebenarnya sangat bucin sama kamu dan ingin kepada kamu. Ataupun mungkin sebaliknya, Virgo juga bucin sama dia tapi jaga gengsi, jaga image ya. Jadi ya belum ada chemistry satu sama lain ya. Di sini ada beberapa yang belajar dari pengalaman sakit hati karena mungkin kamu dengan dia itu ibaratnya sudah lelah ya, ribut-ribut, penuh drama, terus penuh cari pembelaan, cari pembenaran ya. Dia udah capek, dia udah lelah, dia banyak diam saat ini ya. Dia mengagumi kamu ya, sosok yang ganteng, cantik, berpendirian, tetapi ya itu dia nggak suka karena kamu terlalu egois ya dan tidak mengerti akan dia. Ya mungkin negatifnya kamu harus introspeksi supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Dia melihat kamu orang sosok yang berani ya, bertanggung jawab, tetapi dalam percintaan kok nggak begitu ya. Kalau dalam pekerjaan oke, tapi kalau dalam percintaan malah childish,
menduakan, mau dimengerti, egois ya. Kenapa Virgo ya? Itu perasaan dia, ataupun yang kalau saya lihat di sini ada hubungan LDR. Ya, sudah LDR, komunikasi kurang ya. Jadi dia berpikir apakah memang kamu betul-betul mencintai dia apa adanya atau tidak, atau hanya permainan atau karena ada maunya. Nah ini, pada saat kondisi lemah, kamu nggak ada. Pada saat kondisi dia lagi membutuhkan kamu nggak ada. Menurut dia, ya isi hati dia. Karena kamu itu sibuk dengan diri kamu sendiri dan sibuk dengan dunia kamu dan sahabat kamu atau lingkungan yang kamu merasa nyaman. Ya, kamu merasa itu lebih nyaman di keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu yang lebih up ya. Dia minder aja karena mungkin sahabat kamu lebih kaya, lebih cantik ya. Kadang-kadang dia mau ke mereka bergaul tetapi kayak macam dia nggak nyaman ya, karena dia melihat juga kamu itu dikelilingi dengan orang-orang toksik ya. Jadi serasa nggak nyaman aja, tidak sesuai dengan chemistry vibrasi dia ya. Jadi dia lebih banyak menyendiri, lebih banyak di rumah ya. Walaupun mungkin sekarang ini kondisinya sudah tidak baik-baik saja, ataupun mungkin ada yang mau datang untuk meminta maaf, ataupun datang untuk bisa meminta diberikan kesempatan lagi, tapi saya lihat di sini malah ada yang memblok ya. Entah kamu Virgo yang memblok ataukah dia, karena ini energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan energi kamu yang kondisi yang kamu rasakan saat ini. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian juga yang sakit hati ya, sehingga mau tidak mau pergi meninggalkan dia, merelakan cinta demi kenyamanan batin. Nah ini ya, karena ada intervensi juga dari mungkin keluarga, sahabat, ataupun orang tua ya, ataupun keluarga besar. Nah ini ya, sehingga mau tidak mau harus meninggalkan cintanya ya, karena dia tahu bahwa dia tidak diinginkan, dia tidak dibutuhkan, atau tidak ada pengakuan dari keluarga ataupun dari pasangannya ya, sehingga dia pergi meninggalkan kamu, ataupun kamu pergi meninggalkan dia, karena yaitu ada diskomunikasi. Makanya tadi saya bilang ya, komunikasi ini yang penting. Cuman dia merasa kamu terlalu tertutup ya, tidak transparan dengan komunikasi, tidak transparansi keuangan juga. Nggak tahu kenapa uang kamu habis terus. Ini kalau sudah berpasangan saya lihat malah ada yang berpisah ya, berpisah karena pusing, stres ya, banyak hutang, malah bingung aja, nggak ada kerjaan juga ya, jadi pusing tambah stres ya. Adapun orang-orang masa lalu kamu yang mungkin sudah pergi meninggalkan kamu, entah kamu yang meninggalkan dia juga ataukah dia yang meninggalkan kamu, saya lihat di sini ada mau kembali ataupun ya setidaknya silaturahmi ya. Tetapi saya lihat di sini satu sudah sakit hati dan memblok ya, tidak mau lagi, tetapi tetap aja masih tetap memberikan maaf ya. Dan dia melihat kamu sosok yang pemberani, sosok yang periang, sosok yang pantang menyerah dalam kerjaan ya, makanya dia senang itu. Cuman kenapa sekarang pada saat bersama kok kamu orangnya mager ya. Dia melihat kamu tidak seperti gitu, pada saat itu dia nggak seperti gitu, tapi kok sekarang ini kok kamu orangnya mager, kayak macam banyak pikiran. Itu pun kamu kadang-kadang tidak berbagi juga dengan dia ya. Setidaknya kamu cerita supaya dia mungkin ya, setidaknya kalau dia nggak bisa memberikan solusi, tapi dia bisa membuat kamu sedikit tenang karena dia bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi ini malah kamu menghindar ya. Dan adapun saya lihat di sini mungkin ribut-ribut, akhirnya maki-memaki ya. Energinya berat sekali Virgo ya, orang-orang yang merasa bahwa kamu adalah pemilik hati dia, yang betul-betul dia tahu bahwa kamu lah orang-orang yang betul-betul dia sangat sayang ya, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah marahi dia, sudah ada tindakan fisik juga, ada pemukulan, ada caci maki ya, tapi tetap dia masih menyayangi kamu, masih mencintai kamu. Apalagi kalau kamu sudah menikah dengan dia ya. Saya lihat di sini ada triparty ya, kamu sudah menyakiti dia, tetapi tetap dia memberikan kamu doa supaya kamu bisa mendapatkan hidayah, supaya kamu apa ya, kalau dibilang ya bertobat aja, bahwa kesadaran bahwa apa yang kamu lakukan itu salah dan sudah menyakiti hati dia ya. Nah ini ya, ataupun mungkin sebaliknya Virgo yang mendoakan dia karena dia mempunyai hubungan triparty, ataupun malah saya lihat sini saling membalas ya, saling drama. Yang satu bilang punya pasangan, yang satu bilang oke, saya juga mempunyai ada. Jadi sama-sama saling 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 menunjukkan siapa yang paling lebih, siapa yang paling benar, dan siapa yang paling lah, seperti gitu. Karena ya ada beberapa dari kalian juga ini soulmate ya, ataupun juga ada yang twin flame, jadi cerminan jiwa, tidak mau masih kekanak-kanakan, masih mau dimengerti dan tidak mau mengimbangi pasangan. Nah ini jadi ya lebih apa ya, lebih lelah aja dianya.
Dan saya pun lihat juga di sini Virgo juga lelah ya, walaupun sama-sama sayang, sama-sama cinta. Tetapi sesuai judul, kau pemilik hatiku, berarti dia yang lebih up ya ke kamu ya. Walaupun mungkin kondisinya ada juga beberapa Virgo yang sama-sama saling sayang, saling cinta, tetapi saat bersama energinya nggak connect ya, sehingga mau tidak mau harus ada perpisahan. Dan kalaupun seandainya kamu masih bersama, saya lihat energinya nggak bagus. Kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang kan, kamu lebih banyak di luar, lebih intens pada diri kamu sendiri, tanpa memperhatikan dia, anak juga, adapun tidak dinafkahi, tidak ada transparansi keuangan, sehingga diam-diaman atau ribut ataupun tidak ada chemistry antar pasangan, sehingga ya itu mempengaruhi hubungan juga dalam seks dan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya flat aja hubungannya ya. Dan dia melihat kamu tuh orang yang rajin, orang yang mempesona ya, tetapi kenapa mempesona dengan orang lain ya? Dalam artian gini, kalau kalau dia tahu bahwa mungkin kalau seandainya kamu dia istri kamu ya, saya mungkin sudah gendut, saya sudah jelek, saya sudah dekil, saya sudah ini ya, padahal saya lakukan untuk suami, untuk anak saya, sehingga saya tidak perawatan atau apa, tapi malah kamu pergi foto-foto dengan sahabat kamu yang wow, yang seksi, yang ini, tapi saya nggak pernah di foto-foto, nggak pernah kamu publikasikan ini loh istri saya, tapi lebih publikasikan orang-orang cantik, orang-orang hebat, orang-orang kaya. Tapi kalau sayanya malah kamu kucilkan. Nah ini dia merasa seperti gitu ya. Dia seakan-akan kayak tidak dihargai, tidak diinginkan ya. Sehingga dia merasa kecewa sama kamu. Tetapi ya begitu, dia tetap aja masih menyayangi kamu, masih mencintai kamu, walaupun hanya dalam diam, walaupun hanya dalam sebatas mengagumi di dalam hati ya. Kalaupun seandainya orang baru, saya lihat di sini dia nggak berani ke kamu ya, karena dia melihat kamu orangnya dingin ya. Karena ada juga orang baru yang mau datang mengenal kamu ya, tapi kamu dingin. Jadi ya dia merasa bahwa oke, Virgo tidak menginginkan akan saya, ataupun mungkin masih ada luka lama dia ya, sehingga belum bisa mau menerima orang baru masuk dalam hidup dia. Dan memang saya lihat sini Virgo banyak luka batin ya, terutama dari keluarga di awal waktu kecil ya. Mungkin kamu dididik terlalu keras, ataupun mungkin kamu merasa tidak diinginkan ya, terus tiba-tiba dengan pasangan kamu ya, pasangan kamu juga mungkin cuek atau bagaimana ya, sehingga menambah luka batin kamu, bukan menyembuhkan tapi menambah. Jadi kamu itu tambah kayak macam pendiam. Menurut mereka kamu tuh orangnya pasif, pendiam, dan bingung aja. Kita mau bicara juga, kadang-kadang kamu respon, kadang-kadang tidak ya, tapi lebih banyak ke tidak responnya ya, lebih menghindar aja dari permasalahan, padahal sebenarnya pasangan mau bagaimana caranya supaya setiap masalah itu diselesaikan ya. Jadi ya dia merasa bahwa tidak nyaman aja bersama kamu ya, dan kamu tidak ada kejujuran terhadap dia ya. Ibaratkan kamu tuh punya topeng ya, terutama dari hati, dan yang kedua dari keuangan ya. Dan untuk dia tidak ada empati. Ini tidak ada empati ini maksudnya, kalau sahabat oke ya, dulu oke, tetapi kamu tuh kayak macam tidak ada empati buat dia. Ini terutama untuk pasangan yang sudah ribut ya. Dia merasa bahwa kamu itu orangnya tidak bisa memberikan kesempatan lagi, padahal bukan dia saja yang salah. Ini contoh kalau ada ribut-ribut, kamu tidak melihat kenapa sampai dia mengambil keputusan seperti gitu, ataupun kenapa sampai apa penyebab sampai timbulnya masalah ya, tapi kamu cuma melihat dari sisi oke, kamu yang salah, jadi nggak ada maaf buat kamu. Nah ini ya, dia merasa kamu itu tidak mempunyai empati pada dia ya. Terus kadang-kadang menyakiti hati dia secara sengaja ya, karena sadar ya, artinya membalas saja, dan belum dewasa menurut dia ya. Karena tadi saya bilang ya, ada maki memaki, jadi kamu memaki dia ataupun dia memaki kamu ya, kamu bisa menyesuaikan, sehingga dia sakit sekali ya, sakit. Ibaratkan dia mau itu kamu yang bisa membela dia, menyayangi dia, menjadi penopang buat dia, tetap dia mensandarkan semuanya, bahu dia, pundak dia ke kamu, tetapi malah kamu yang malah menjatuhkan dia. Nah ini ya, menurut dia, makanya sakitnya luar biasa. Walaupun begitu, tapi tetap dia masih menyayangi kamu, masih mencintai kamu, walaupun mungkin kondisinya ada juga yang sudah bercerai, tetapi mungkin dia merasa bahwa ini hal yang terbaik dibandingkan kita sama-sama terus ya, tapi ujung-ujungnya ribut. Mendingan cari masing-masing. Walaupun ibaratkan saya mencintai kamu, tapi ya mungkin takdir berkata bahwa kamu tidak bisa saya miliki gitu. Mau tidak mau ya ya pasrah aja ya. Dia berdoa supaya kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di hari esok, dan sebaliknya pun dia ya.
dan semoga bahagia ya, karena dia melepaskan, ini ada beberapa yang melepaskan ya, untuk kamu bisa bahagia bersama orang yang menurut kamu bisa bahagia, karena dia mau kamu tuh bahagia gitu. Jadi kalau di bersama dia kamu tidak bahagia, ya berarti dia rela untuk melepaskan untuk kamu bisa mendapatkan atau bisa dengan orang-orang yang bisa membuat kamu bahagia. Kamu bahagia, dia ikut bahagia juga ya. Seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan kamu ya, Virgo ya. Semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak ya. Dari zodiak ada Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini ya. Dari inisial ada huruf C, H, P, Q, L, T, M, S, U, F, W, H, G, I, Y, X, B, C, A, L, S, U, H, dan Q ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energi kamu. Dari apa lagi ya? Dari bulan ya. Dari bulan ada bulan Mei, Agustus, Juli, April, Mei, November, Oktober, Desember, Januari, September, dan Februari ya. Ada beberapa yang double berarti energinya bagus ya. Energinya double berarti energinya di vibrasi atas. Kamu bisa menyesuaikan. Dan dari angka ini saya ambil dari tanggal 1 sampai 31, tapi ini bukan tanggal saja ya. Ini berkaitan dengan angka. Entah ini dari inisial dari nomor sepatu, nomor rumah, nomor baju, ataupun apapun yang berkaitan dengan angka. Tetapi memang saya patokan tanggal ya, sehingga saya ambil dari 1 sampai 31. Kamu juga bisa menyesuaikan entah tanggal atau apapun yang berkaitan dengan angka ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 7, 9, 1, 3, 10, dan 4 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 15, 17, 11, 14, 20, 13, 19, 12, dan 18 ya. Dari 21 sampai dengan 31 ada angka 26, 23, 22, 21, 28, 27, 30, 29, 31, dan 28 ya. Oke, itu dari keempat kategori, dari zodiak, dari inisial, dari bulan, dan dari angka. Semoga ada yang resonate dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu. 1, 2, 3. Apa yang ingin universe sampaikan menyikapi orang-orang yang memang merasa bahwa kamulah pemilik hati dia? Universe mau kamu harus bisa lebih up juga. Kalau memang kamu memperjuangkan dia, silahkan tunjukkan dalam bentuk ucapan, tindakan ya. Kalau memang kamu menyayangi dia, mencintai dia, jangan terlalu jaim ya. Gak usah terlalu jaim-jaim ya. Katakan apa adanya. Kalau memang kamu bersalah, katakan. Kalau minta maaf. Kalaupun kamu tidak bersalah, berikanlah mereka maaf ya. Gak usah terlalu pendam luka batin. Ibaratkan kamu nih harus keluar dari hidup kamu yang toksik. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang ingin universe sampaikan kepada Virgo adalah sebenarnya ketoksikan itu ada dalam diri kamu sendiri biasanya. Kenapa? Karena kamu memendam rasa sakit hati yang mendalam. Padahal sebenarnya sakit hati itu harus kamu jadikan sebagai batu loncatan untuk hidup kamu lebih baik, tetapi malah kamu ambil negatifnya gitu untuk ya ibaratkan pendam-pendam aja. Jadi hidup kamu itu kadang-kadang tidak berkembang, terus kamu juga mundur ke belakang ya, karena dalam percintaan sudah gagal, kamu akhirnya tidak mempercayai lagi orang-orang atau tidak memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki hubungan ataupun mau mengizinkan orang baru masuk dalam hidup kamu. Nah ini karena ada luka batin ya, atau trauma. Ibaratkan kamu memelihara luka batin itu, kamu bukan menyembuhkan tapi memelihara. Nah ini universe mau kamu harus bisa melepaskan, berikan mereka maaf, memaafkan diri sendiri, dan bisa introspeksi diri supaya hidup kamu lebih baik. Kalaupun memang kamu merasa bahwa orang itu tepat buat kamu dan mau kamu juga bisa memberikan kesempatan buat dia, lakukan ya, jangan tahan-tahan. Tetapi kalau memang kamu tahu bahwa oke, dia tidak pantas untuk saya, ya sudah, kamu lepaskan ya. Karena saya lihat di sini ada yang belum cerai resmi secara negara, hubungan digantung ya. Nah ini ya, jadi universe mau kamu harus bisa menentukan posisi kamu, harus lebih disiplin, lebih tegas pada diri sendiri dan orang lain. Supaya kalau kamu tegas pada diri sendiri, ya pasti kan orang tidak akan pernah mau bisa mempermainkan kamu. Kamu dipermainkan karena kamu tidak tegas pada diri sendiri ya. Tegas dengan keras beda ya.
Tegas itu artinya memang kita punya prinsip, tetapi prinsip itu juga yang baik, yang betul, dan tidak memihak pada diri sendiri ataupun merugikan orang lain gitu ya. Ada satu yang diuntungkan dan satu dirugikan, tidak, tetapi harus punya prinsip, tapi prinsip yang netral gitu, yang baik ya. Ada yang keras, kalau keras ini sudah tahu salah tapi masih mempertahankan seakan-akan itu betul ya. Jadi ibaratkan kalau sudah salah tapi nggak mau minta maaf, nah itu salah satu energi negatif yang akan menghancurkan diri kamu sendiri. Kalau seandainya kamu masih ibaratkan racun kan ada dalam tubuh kamu ya, ataupun duri dalam daging ya, kamu rasa biasa aja nggak kelihatan, tapi kamu nggak nyaman karena apa, tetap aja ada rasa sakit ya. Nah ini harus bisa disembuhkan supaya hidup kamu jauh lebih baik ya. Pengampunan ya, pemaafan, dan menerima maaf dan memberi maaf itu yang paling utama dalam luka batin ya. Dan bisa menerima masa lalu ya, dan bisa mau juga menerima masa depan ya. Jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan. Setiap kehidupan itu pasti punya masalah, tetapi bagaimana menyikapi masalah itu atau menghadapi masalah itu ya, supaya hidup ini bermakna, hidup ini nyaman buat kamu ya. Jangan dijadikan beban, tetapi dijadikanlah satu kisah bahwa hidup saya baik-baik saja dengan cara saya, jalan saya baik ya. Jadi ya seperti gitu, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik ya dari hati kamu ya. Hati kamu menuntun kamu. Kalau kamu banyak kepahitan, banyak dendam, banyak amarah, bagaimana hidup kamu bisa baik ya. Jadi sembuhkan dulu luka batin. Itu yang ingin universe sampaikan kepada kamu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya readingkan ya, Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.